Assalamualaikum. Balik lagi dengan Malam Senyap. Karena diam adalah awal kengerian, mari kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namaku Ardi, mahasiswa tahun pertama di Yogyakarta. Tahun 2010, aku datang dari Temanggung dengan satu koper dan harapan sederhana. Kuliah, lulus, cari pengalaman, lalu pulang membawa kebanggaan. Tapi hari pertama di kota ini justru menuntunku pada tempat yang tak pernah kulupakan seumur hidupku. Kos itu bernama Kos Mawar 12, terletak di gang sempit dekat Jalan Kaliurang. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi pot mawar yang seolah tumbuh tanpa dirawat. Pemilik kos, Pak Surono, berumur sekitar 50-an. Rambutnya tipis, wajahnya pucat seperti kurang tidur, dan senyumnya terasa dipaksakan. Kamarmu nomor 7, lantai 2, katanya sambil menyerahkan kunci. Aku baru saja menginjakan kaki di tangga ketika ia menyusul sambil mengejutkanku. Mas, satu hal. Aku menoleh. Jangan pernah buka jendela kamar setelah jam 12 malam. Aku tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi wajahnya serius, bahkan ketakutan. Mengerti? Iya, Pak. Aku mengikuti aturan itu. Setidaknya pada malam pertama. Namun, saat jam menunjukkan pukul 00.30, aku terbangun oleh suara tawa perempuan dari luar jendela. Tawa lirih, lalu berubah menjadi tangis. Aku terpaku. Itu bukan suara televisi. Bukan suara tetangga. Suara itu datang dari belakang kosku, tepat di luar jendela lantai 2 tempat aku tidur. Aku tidak berani bergerak. Dan saat tawa itu berhenti, terdengar bisikan. Aku di sini. Paginya, aku turun dengan mata sembab. Di dapur aku bertemu 3 penghuni lain. Riko, mahasiswa tingkat 3. Nyentrik, humoris, tapi sorot matanya lelah. Bayu, anak rantau dari Palembang, jarang bicara. Maya, satu-satunya perempuan di kos, ambil sastra, wajahnya sendu. Riko menatapku dan langsung tahu sesuatu terjadi. Kamu dengar suaranya, ya? Aku tertegun. Suara apa? Aku berpura-pura. Tawa itu. Maya menghentikan gerakan mengaduk tehnya. Bahunya tegang. Jangan bahas di pagi hari, Gumamnya. Setelah Bayu pergi kuliah, aku memberanikan diri bertanya. Mbak Maya, sebenarnya kenapa jendela nggak boleh dibuka malam-malam? Ia menunduk lama sebelum menjawab. Dulu, pernah ada penghuni perempuan di kamar kamu. Dia meninggal. Aku membeku. Bunuh diri. Aku menelan ludah. Kenapa? Maya menggeleng. Banyak alasannya, tapi salah satunya, dia sering dengar suara juga. Riko menimpali sambil menyalakan rokok. Tapi jangan sebut namanya. Kalau namanya disebut, biasanya dia datang. Aku merinding. Malam itu, saat aku kembali ke kamar, aku sengaja tidak memikirkan apapun. Tapi ketika lampu kupadamkan, aku melihat bayangan rambut panjang bergelantung di luar jendela. Bukan bayangan pepohonan. Bukan kain. Itu rambut manusia. Aku mengunci jendela dengan kuat sebelum tidur. Kupastikan kaitnya menutup rapat. Namun sekitar pukul 1, angin dingin menerpa wajahku. Saat mataku terbuka, aku membeku. Jendelanya terbuka. Padahal aku menguncinya. Langit Yogyakarta malam itu tampak hitam pekat. Bau anyir dan wangi Kamboja bercampur memenuhi ruangan. Dan kemudian aku mendengar suara itu lagi. Tangis lirih. Pelan. Dekat. Sangat dekat. Seperti seseorang menangis tepat di leherku. Ada siapa di sana? Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya rambut panjang hitam yang tersapu angin di luar jendela. Aku berlari ke kamar Riko dan mengetuk keras-keras. Ia membuka dengan mata merah. Ada apa? Jendelaku kebuka sendiri, seruku panik.
Riko menghela napas panjang, bukan kaget, melainkan seperti sudah biasa. Aku udah bilang, Gumamnya. di kamar itu pernah ada yang mati gantung diri. Aku tercekat. Siapa? Namanya? Riko menatapku lama. Seolah takut menyebutkannya. Raras. Lampu di koridor berkedip. Suara tawa perempuan terdengar lagi. Kali ini, dari balik punggungku. Sejak malam jendela itu terbuka sendiri, aku tidak pernah lagi tidur dengan tenang. Paginya, aku memutuskan membersihkan gudang kecil di ujung lorong lantai 2. Pak Surono memintaku menata beberapa kardus lama. Gudang itu bau apek, bau yang mengingatkanku pada tempat lama yang penuh kenangan buruk. Ketika aku memindahkan dus berdebu, sebuah buku tipis berjatuhan. Sampulnya merah pudar dengan stiker kecil berbentuk hati. Aku membaliknya. Raras, 2009. Jantungku langsung mencelos. Aku menelan ludah, membuka halaman pertama. Tulisan tangan perempuan, rapi tapi ada getaran dalam setiap hurufnya. Hari pertama aku tinggal di kos Mawar 12. Kamarku nomor 7. Kurasa aku bisa memulai hidup baru di sini. Aku melirik ke pintu gudang, takut kalau ada yang mengawasi. Halaman berikutnya. Belakang kos ini terasa tidak biasa. Seperti ada yang berdiri menatapku malam-malam. Aku merinding. Suara tawa itu muncul lagi. Aku seperti mengenal tawa itu, tapi juga tidak. Halaman berikutnya ditulis lebih gelap tintanya, seolah jarinya menekan keras. Aku tidak tahu kenapa jendela kamar selalu terbuka. Bahkan setelah kukunci. Aku terpaku lama. Dingin merayap dari kaki ke leher. Lalu halaman terakhir. Tulisan itu berbeda, bergegas, hampir seperti seseorang menulis sambil gemetar. Dia berdiri di jendela itu. Menatapku. Rambutnya menutupi wajah, tapi aku bisa melihat senyumannya. Di bagian bawah halaman, ada 3 titik tinta memanjang, seperti terkena tetesan air mata. Aku mengembuskan napas berat, menutup buku itu, dan saat itulah aku mendengar. Suara langkah kaki menyeret di belakangku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan rambut panjang di ujung lorong, menyembul sedikit, lalu menghilang. Aku langsung membawa buku harian itu ke kamar Riko. Riko membacanya dan wajahnya memucat. Ini nggak boleh kamu simpan dekat jendela. Itu pemicu paling cepat buat dia muncul. Aku harus gimana? Riko menatapku lama. Kamu harus tahu, ada hal lain yang disembunyikan Pak Surono. Aku merasakan firasat buruk. Raras bukan yang pertama mendengar suara itu. Malam itu, listrik kos padam. Hanya ada cahaya dari ponsel dan cahaya bulan yang tembus tipis lewat celah-celah jendela. Lorong gelap. Sunyi. Terasa seperti tempat yang ditinggalkan. Aku duduk di lantai kamar Riko bersama Bayu, kami bertiga menunggu listrik kembali. Tiba-tiba, udara berubah dingin, dingin yang bukan wajar dari angin malam. Riko menggigil. Aku pernah lihat dia, katanya pelan. Aku menelan ludah. Sejelas apa? Ia menunjuk ke arah pintu kamarnya. Tepat di sana. Seketika terdengar ketukan pelan. Kami bertiga langsung membeku. Bayu memegang bahuku. Jangan buka. Tapi ketukan itu berubah menjadi sentakan keras seperti seseorang menendang pintu. Lampu ponselku berkedip. Sinar kecilnya tercecah ke arah lorong melalui sela pintu. Dan aku melihatnya. Rambut panjang kusut menjuntai. Gaun putih lusuh. Kaki terangkat sedikit dari lantai. Wajahnya putih seperti kapur. Matanya hitam penuh kemarahan. Ia melayang perlahan menuju pintu kami. Bayu menempel di dinding, tubuhnya gemetar. Riko memegangi perutnya, lalu ia tersungkur dan memuntahkan sesuatu ke lantai. Aku menatap horor. Yang keluar dari mulutnya adalah rambut panjang hitam, menggumpal, basah. Banyak sekali. Aku hampir muntah.
suara tawa melengking menggema dari lorong. Menyerupai suara perempuan. Namun pecah seperti suara dari tenggorokan yang rusak. Aku memejamkan mata. Dan ketika kubuka, bayangan itu sudah hilang dari bawah pintu. Pagi berikutnya, Pak Surono akhirnya memanggilku dan Riko ke ruang tamu. Ia menatap meja kayu yang penuh goresan, tidak berani bertatap mata. Aku tahu kalian sudah melihatnya, Katanya lirih. Aku menarik napas. Pak, siapa sebenarnya itu? Pak Surono memijat wajahnya. ini bukan tentang Rara saja. Ada sesuatu yang jauh lebih tua daripada dia. Aku dan Riko bertukar pandang. Pak Surono melanjutkan. Dulu, sebelum kos ini dibangun, tempat ini milik seorang dukun perempuan dari daerah utara Yogyakarta. Ia tinggal bersama anaknya perempuan. Anak itu cacat mental, sering menjerit-jerit. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Warga menuduh sang dukun memelihara sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, warga menyerbu rumahnya. Anak itu mati dipukuli. Riko menutup mulutnya, ngeri. Ibunya Lanjut Pak Surono dengan suara hampir bergetar. menggantung diri di jendela lantai 2, tepat di kamar kamu, Ardi. Aku tersentak sampai kursi bergeser. Pak Surono menatapku lurus-lurus. Jadi yang kalian lihat itu bukan Raras. Itu arwah ibu dukun itu. Aku terdiam. Kenapa Raras juga ikut terganggu? Seolah membaca pikiranku, Pak Surono berkata. Arwah itu membenci wanita. Raras jadi korban berikutnya. Udara di ruangan terasa sesak. Terbayang rambut panjang itu, senyum tipis, dan mata gelap penuh dendam. Apa dia bisa diselesaikan, Pak? Tanyaku lirih. Pak Surono menggeleng. Sudah banyak yang mencoba, tidak berhasil. Meski ketakutan, kami sadar satu hal. Jika tidak melakukan apa-apa, kami akan menyusul Raras. Maya, yang sempat kembali karena harus mengambil barang, mendengar cerita kami dan menangis ketakutan. Tapi ia berkata ingin membantu. Riko kemudian mengingat satu hal dari buku harian Raras. Setiap kali suara itu muncul, bunga Kamboja jatuh dari langit-langit kamar. Kamboja adalah bunga pemanggil arwah. Kami mulai mencari cara menenangkan makhluk itu. Kami mendatangi seorang kiai kecil di daerah Pogung. Pria tua itu mendengarkan kisah kami dengan wajah gelap. Arwah itu tidak tenang karena jasadnya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Kalian harus menemuinya. Menemuinya? Bagaimana? Tanyaku. Dengan ritual. Bawa 3 benda. 1 bunga 7 rupa. 2 segumpal rambut korban terakhir. 3 air dari sungai Kod sebelum matahari terbit. Riko mengangguk. Apa dengan begitu dia akan pergi? Kiai itu tidak menjawab. Ia hanya berkata. Dia akan marah dulu sebelum tenang. Dan seolah itu belum cukup menakutkan, ia menambahkan. Pastikan kalian tidak menyebut namanya. Nama asli sang dukun adalah pemanggil paling kuat. Aku dan Riko saling pandang. Tidak ada pilihan. Kami harus melakukannya. Malamnya, saat kami mempersiapkan bunga dan air, sesuatu terjadi. Maya berteriak dari kamarnya. Kami berlari ke sana. Pintu kamarnya terbuka lebar. Bau Kamboja sangat menyengat. Dan di dalam kamar, di langit-langit, ada tengkorak kecil yang tergantung dengan rambut panjang tergerai. Bukan tengkorak Raras. Bukan tengkorak wanita dewasa. Itu tengkorak anak-anak. Maya jatuh pingsan. Riko mundur ketakutan. Aku bergetar. Makhluk itu kini menunjukkan wujud korban pertamanya. Petanda bahwa ritual kami baru akan memulai neraka yang sesungguhnya. Sejak kejadian tengkorak kecil menggantung di langit-langit, suasana kos Mawar 12 berubah drastis. Bahkan di siang hari, lorong-lorong terasa lebih gelap dari biasanya, seperti cahaya enggan masuk ke dalam bangunan ini. Maya masih pingsan. Riko dan aku memindahkannya ke kamarku, menjaganya sambil mencoba meredakan ketakutan yang terus menggerogoti.
Bayu pulang dari kampus sore itu. Begitu ia masuk kos, aku bisa melihat ketakutan di matanya hanya dengan melihat wajahku. Ada apa? Tanyanya cepat. Riko menyodorkan bungkusan plastik yang berisi rambut yang tadi keluar dari mulutnya malam sebelumnya. Dia mulai menyerang lebih keras. Bayu menelan ludah, lalu duduk. Kita harus cepat melakukan ritual itu. Aku mengangguk, tapi belum sempat bicara lebih jauh, listrik kembali padam. Bukan mati lampu biasa. Kali ini, seperti ada sesuatu yang mencabut nyawa dari seluruh bangunan. Gelap total. Sunyi yang sangat asing. Aku merasakan hawa dingin mengusap tengkuku. Guys, Bayu berbisik lirih. kalian dengar gak? Di luar kamar, dari arah lorong. Seperti kuku panjang yang menggores dinding. Aku mengangkat ponsel untuk menyalakan senter. Tangan gemetar. Kita keluar, bisikku. Riko menahan bahuku. Jangan. Kalau dia tepat di lorong. Tiba-tiba, pintu kamarku dibanting dari luar. Maya tersentak bangun dan langsung memekik. Aku mendekat ke pintu dan mengintip melalui celah kecil di bawahnya. Sinar dari ponselku menyapu lantai lorong. Awalnya tak tampak apa-apa. Lalu, sesuatu bergerak. Rambut. Panjang. Menyeret di lantai. Kemudian, kaki pucat berwarna kebiruan. Jari-jari kakinya retak, beberapa seolah bengkok tak normal. Sosok itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Senter ponselku berkedip-kedip. Lalu mati. Kita harus ke kamar mandi belakang. Bisik Bayu, suaranya bergetar. Ada jendela keluar, kita bisa kabur. Aku ingin bilang itu ide buruk, tapi sebelum sempat bicara, makhluk itu menarik pintu dari luar. Pintu kamar bergetar keras. Bayu menjerit. Aku tahanin. Riko melompat menahan gagang pintu sementara aku membantu mendorong dari belakang. Makhluk itu mengerang. Suaranya serak dan dalam, seperti dua suara sekaligus. Lalu, jendela kamar terbuka sendiri dengan sentakan besar. Angin dingin menerjang, membawa aroma Kamboja dan tanah basah. Sosok itu masuk bukan lewat pintu, tapi lewat atas jendela. Ia merayap di langit-langit kamar. Tangan dan kakinya menempel seperti binatang. Kepalanya terkulai ke bawah, rambut menggantung seperti tirai hitam. Matanya mengarah padaku. Lidahnya panjang, menjulur keluar. Aku terpaku. Lututku lemas. Bayu menjerit dan lari keluar kamar, melewati sosok itu. Sosok itu bergerak cepat ke arahnya. Bayu, teriakku. Aku mengejar Bayu ke lorong belakang. Lorong gelap, hanya sedikit cahaya bulan masuk dari ventilasi. Aku mendengar suara gesekan cepat, makhluk itu mengejar Bayu seperti hewan liar. Aku melihat Bayu berlari ke arah kamar mandi. Tapi sebelum ia sempat masuk, sesuatu menarik kakinya. Bayu terjatuh dan terseret kuat ke dalam kegelapan. Suaranya pecah. Tolong. Tolong. Aku berlari, tapi Riko menahanku. Jangan, Ardi. Kamu mati kalau ke sana. Tapi Bayu. Teriakan Bayu berubah menjadi rintihan. Lalu menjadi gumaman tak jelas. Lalu, sunyi. Sangat sunyi. Aku merasa dunia berhenti berputar. Beberapa detik kemudian, Bayu akhirnya tampak. Ia merangkak keluar dari kamar mandi. Tubuhnya gemetar hebat. Kuku-kukunya. Semua kuku kedua tangannya hilang, tercabut hingga berdarah. Ia mengangkat wajahnya ke arahku. Matanya kosong. Air mata bercampur darah. Dia bilang namaku, lirihnya. Aku memeluknya. Tubuhnya dingin. Sangat dingin. Di belakang kami, terdengar suara tawa. Pelan, semakin keras, dan semakin dekat. Makhluk itu tidak hanya menakuti kami lagi. Ia mulai memilih korban.
Dan malam itu, aku sadar. Kami tidak lagi melawan arwah biasa. Kami sedang menghadapi sosok yang ingin menggantikan seseorang di antara kami. Lorong kos terasa seperti perut monster yang menganga, gelap dan lembab. Bau khas daun basah bercampur anyir darah memenuhi udara. Lampu neon yang biasanya menyala terang di sepanjang lorong kini berjatuhan, menggantung dari kabel seperti tubuh yang dipaksa menyerah. Aku memanggil Riko pelan. "Rick, kamu di sini?" Tak ada jawaban. Hanya desis napas yang terdengar dari suatu tempat, entah dari depan, atau dari belakang, atau bahkan dari dalam dinding. Mendadak terdengar suara gedebuk keras dari arah ujung lorong, disusul dentingan kaca pecah. Jantungku memukul tulang rusukku. Dari gelap, muncul sosok itu lagi. Perempuan dengan rambut kusut sebahu, namun kali ini rambutnya jauh lebih panjang, memanjang, sampai menjuntai di lantai seperti akar pohon beringin. Matanya merah membara, tulang pipinya tajam, kulitnya pucat seperti kain putih yang sudah terlalu lama dijemur hujan. Dan ia menjerit. Jeritan panjang, tinggi, bagai gonggongan anjing dan jerit bayi digabung jadi satu. Tubuhku gemetar hebat. Aku berusaha mundur, tapi kakiku seperti menancap. Sosok itu melayang cepat ke arahku. Sebelum ia menyentuh wajahku, tiba-tiba sesuatu muncul dari samping, bayangan tubuh perempuan lain. Rambutnya panjang namun bersih, matanya sedih, tidak merah, dan tubuhnya transparan. Itu Raras. Aku ternganga. Wajahnya memar, lehernya membiru seperti bekas jerat tali. Namun matanya, sangat manusia. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah pintu kamarku, lalu menunjuk ke sosok ibu dukun yang menjerit-jerit itu. Seakan ia ingin berkata, Dia musuhmu, bukan aku. Aku tercekat. Sosok ibu dukun melayang mundur sedikit, seperti terganggu oleh kehadiran Raras. Tapi ia kembali meraung, lebih keras. Udara di sekelilingku berputar, membuat semua pintu kos terbanting-banting. Tiba-tiba, pintu kamar sebelahku terbuka, Riko keluar dengan mata merah, seperti bukan dirinya. Ardi. Masuk. Sekarang, Aku berlari sekuat tenaga dan masuk ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, sosok ibu dukun itu menghantamnya keras, membuat pintu bergetar seperti mau jebol. Riko meraih bahuku. kita harus selesaikan ini malam ini. Kalau enggak, kita mati semuanya. Aku menelan ludah. Apa yang harus kita lakukan? Cari Maya. Dia bawa sesuatu. Katanya penting buat ritual. Aku menahan napas. Dan tepat saat itu, suara tawa panjang menggema di seluruh kos. Tawa yang bukan milik manusia. Tawa yang membelah kewarasan. Kami keluar hati-hati. Lorong lengang, tapi hawa dingin menusuk sampai ke tulang sumsum. Bayangan di dinding bergerak sendiri, seolah meniru langkah kami. Di ruang tengah, Maya tiba-tiba muncul dengan napas terengah-engah. Ardi, Riko, kalian harus ikut aku. Aku sudah dapat informasi dari warga tua. Riko menggeram. Cepat jelasin. Maya menggenggam sesuatu, tas kecil berisi daun-daunan dan kain putih lusuh. Ini, tempat dia dikubur. Katanya gemetar. Dukun perempuan itu dulu mati bunuh diri setelah anaknya dibantai warga. Tapi jasadnya tidak dimakamkan dengan benar. Warga takut. Mereka cuma menguburnya asal-asalan di belakang kos. Aku terdiam. Di belakang, sini. Maya mengangguk. Dia marah karena jiwanya terjebak. Tidak ada doa. Tidak ada ritual apapun. Aku memandang Riko. Riko menelan ludah keras. Kalau gitu, kita harus. Tiba-tiba suara gedoran keras terdengar dari arah dapur. Seperti ada yang menendang pintu berulang-ulang. Kami bertiga terpaku. Pintu dapur pun terbuka perlahan, berderit, dan sosok Bayu terpincang keluar. Matanya kosong. Tubuhnya penuh luka goresan, kukunya hilang separuh. Bayu, aku meneriak. Tapi langkahnya tidak wajar, kaku, terseret,
Kepalanya menunduk seperti digantung tali. Tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Kami bertiga menjerit. Bayu melayang setinggi 3 meter di atas lantai. Tubuhnya seperti boneka kain yang dikendalikan tangan tak terlihat. Dari belakang tubuhnya, muncullah tangan panjang keriput, mencengkeram punggungnya. Sosok ibu dukun muncul lagi, lebih jelas, lebih mengerikan, lebih padat. Mulutnya menganga, dan dari tenggorokannya keluar suara 2 orang sekaligus, setengah suara perempuan dewasa, setengah suara anak kecil. Aku dikhianati. Kami mundur ketakutan. Bayu terlempar ke dinding hingga pingsan. Dan sebelum sosok itu menghilang, ia berkata dengan suara berlapis. Kalian semua harus mengikutiku. Suara itu menggema di kepala, menembus telinga, seakan masuk tulang. Lalu gelap. Hujan rintik-rintik turun saat kami berjalan ke halaman belakang kos. Tanah di sana lembab, licin, dan hawa dinginnya seperti mencengkeram tengkuk. Maya menyalakan senter kecil. Ini tempatnya, kira-kira di sini. Katanya, menunjuk tanah yang tampak lebih cekung dibanding area lain. Riko sudah membawa cangkul. Aku membawa linggis. Maya membawa sesajen ritual. Saat kami mulai menggali, angin tiba-tiba berhenti. Hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kendaraan dari jalan besar. Seolah dunia memusat ke titik ini. Cangkul pertama menancap tanah, dan langsung terdengar suara lirih. Seperti erangan pelan. Kami saling pandang. Cangkul kedua menembus tanah lebih dalam, dan erangan berubah menjadi jeritan dari dalam kubur. Aku mematung, tubuhku membeku. Maya jatuh terduduk sambil menutup telinga. Lanjutkan. Riko berteriak. Jangan berhenti. Dia sengaja menakuti. Aku menggenggam linggis dan menusuk tanah cepat-cepat. Hingga akhirnya, terdengar ceklak seperti logam mengenai kayu. Kami menyingkirkan tanah. Sebuah papan kayu lapuk terlihat. Bukan peti. Hanya kayu kotor yang disusun asal. Bukan makam manusia, tapi makam yang dibuang. Dan dari celah kayu, keluar rambut panjang basah. Rambut manusia. Rambut itu tiba-tiba bergerak sendiri, melilit linggisku. Aku melempar linggis. Riko mencoba menyingkirkan kayu itu dengan tangan, tetapi tiba-tiba tanah di sekitar kami bergetar keras. Seperti ada sesuatu mencoba keluar dari bawah. Maya berteriak ketakutan. Cepat. Buka kayunya. Kami menyingkap seluruh papan. Dan seketika, sesuatu muncul dari dalam tanah. Sosok itu merayap naik, rambutnya basah berlumpur, matanya menyala merah seperti bara api, kulitnya penuh tanah yang menetes. Itu bukan lagi hantu. Itu mayat yang bangkit. Dengan suara parau ia menjerit. Anakku. Kembalikan anakku. Lalu tubuhnya melompat ke arah kami dengan kecepatan yang mustahil. Sosok itu menerkam kami bertiga. Kami tersungkur. Maya menjerit paling keras. Aku meraih buku harian Raras dari tas yang kubawa dan mengangkatnya ke udara tanpa berpikir. Sungguh, Raras tidak bersalah. Dia juga menjadi korban. Sosok ibu dukun berhenti. Mata merahnya menatap buku itu, lalu menatapku. Aku membuka halaman terakhir, yang bertuliskan. Dia berdiri di jendela itu. Tiba-tiba angin kencang berputar. Dari kabut, samar-samar muncul sosok Raras. Rambutnya menari oleh angin, wajahnya sedih, tubuhnya tembus cahaya. Ia melayang ke arah ibu dukun. Sosok ibu dukun meraung marah, tetapi Raras memegang wajahnya. Sentuhan itu membuat tubuh ibu dukun mengerut, seperti kehilangan kekuatan. Raras menatap kami dan berbisik. Tolong, kuburkan dia dengan benar. Riko memulai doa, suara bergetar tapi tegas. Maya menaburkan bunga 7 rupa. Aku menuangkan air sungai Koud ke tanah. Sosok ibu dukun meronta-ronta, melengking begitu keras hingga telingaku berdarah sedikit.
Tapi Raras memeluknya erat, seperti seorang anak yang memeluk ibunya. Jeritan terakhir terdengar. Lalu, sunyi. Sosok ibu dukun memudar menjadi debu halus dan menghilang ke tanah. Raras tersenyum lemah ke arahku. Terima kasih. Dan ia pun menghilang dalam cahaya redup. Angin berhenti. Dunia kembali diam. Butuh waktu berminggu-minggu untuk memulihkan semuanya. Pemilik kos memutuskan menutup kos Mawar 12 selamanya. Semua penghuni pindah. Polisi sempat datang, tapi tidak ada yang bisa kami jelaskan tanpa terdengar gila. Bayu dirawat di rumah sakit. Kukunya tumbuh kembali perlahan. Tapi sampai hari ini, ia tidak pernah mau cerita apapun tentang malam itu. Riko pindah ke kos lain. Maya kembali ke kampungnya di Bantul. Kami hanya sesekali saling berkabar. Aku sendiri pindah ke kosan kecil di daerah Babarsari. Tiap malam, aku masih memikirkan Raras. Kadang aku bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah lorong kos Mawar 12, yang kini gelap dan kosong. Ia berdiri tenang, tanpa luka, wajahnya lebih damai. Ia tersenyum padaku. Tapi sebelum mimpi berakhir, selalu ada suara lain. Suara yang sangat kukenal. Tawa panjang seorang perempuan, menggema dari belakang Raras. Tawa yang lama, seram, dan membuatku terbangun dengan keringat dingin. Karena aku tahu, meski tubuhnya telah dikuburkan, tidak semua arwah benar-benar pergi.